Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran 4 tentang sumber energi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Air dan angin adalah sumber energi. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh, air juga sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Lalu, bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Caranya adalah air di bendungan dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Berikut ini adalah beberapa nama PLTA yang ada di Indonesia. Nama PLTA: PLTA Jatiluhur, lokasinya di Purwakarta, Jawa Barat. Kemudian ada PLTA Maninjau, ini lokasinya di Agam, Sumatera Barat. Kemudian ada PLTA Karangkates di Malang, Jawa Timur. Kemudian ada PLTA Sigura-gura, ini di Simorea, Sumatera Utara. Kemudian ada PLTA Musi, ini di Kapahiang, Bengkulu. Kemudian ada PLTA Gajah Mungkur, ini lokasinya di Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, ini ya salah satu contohnya PLTA Sigura-gura. Kemudian PLTA Musi. Dan kemudian ada PLTA Jatiluhur. Kincir angin. Sumber energi lainnya adalah udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernapas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Udara juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Bayu atau angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Perhatikan huruf-huruf pada kotak berikut. Temukan 8 kata tersembunyi di dalam kotak. Kata-kata tersebut terdapat pada bacaan di atas. Cari secara mendatar, menurun, atau diagonal miring. Berikan tanda jika sudah menemukan. Nah, mari kita cari bersama-sama ya. Coba, ada kata apa yang berkaitan dengan bacaan yang sebelumnya?
Nah, yang pertama ada kata energi. Coba cari kata lainnya. Nah, kemudian ada kata kincir. Coba kita cari kata lainnya. Ada kata generator. Kemudian kita cari untuk kata lainnya. Waduk. Kita coba cari lagi untuk kata-kata yang lainnya. Ada kata listrik. Kemudian ada kata apa lagi ya? Ada kata angin. Kemudian ada yang tahu lagi? Oksigen. Nah, ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kita sudah menemukan 7 kata. Nah, di perintahnya temukan 8 kata ya. Nah, ini kita tidak dapat menemukan lagi. Mungkin ini yang dimaksud adalah air ya, tapi di sininya huruf awalnya G. Mungkin ini bisa jadi perintahnya yang salah, atau bisa jadi ini huruf G harusnya huruf A. Baik, tidak apa-apa. Kita lanjutkan ke berikutnya. Tuliskan 5 informasi tentang sumber energi pada wacana di halaman 32 sampai dengan 34. Nah, ini informasi yang pertama ini bebas ya, tapi ini salah satu contohnya. Yang pertama adalah air adalah sumber energi listrik. Ini salah satu contohnya. Kemudian ada juga informasi lainnya nih. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Ini informasi ya buat kita ya. Kemudian, nah di dalam udara terdapat oksigen. Jadi yang kita hirup selama ini adalah oksigen. Kemudian manusia bernapas menghirup oksigen. Ini juga informasi buat kita ya. Kemudian udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Jadi di dalam udara itu ada oksigen. Kemudian yang kita keluarkan itu adalah karbon dioksida. Kemudian udara yang bergerak itu disebut dengan bayu atau angin. Lengkapilah kalimat berikut ini dengan kata yang tepat. Gerak air dapat menghasilkan titik-titik listrik. 2. Kincir angin dapat menggerakkan titik-titik yang akan membangkitkan energi listrik. 3. Air adalah contoh titik-titik energi. 4. Energi titik-titik air dapat menggerakkan kincir air. 5. Saat bernapas, manusia menghirup titik-titik. Nah, titik-titik ini kita akan isi dengan kata-kata berikut ini. Kita pilih mana yang cocok. Gerak air dapat menghasilkan titik-titik listrik. Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah energi. Kemudian kincir angin dapat menggerakkan titik-titik yang akan membangkitkan energi listrik. Kita isi dengan generator. Kemudian air adalah contoh titik-titik energi. Nah, betul. Air adalah contoh sumber energi. Energi titik-titik air dapat menggerakkan kincir air. Kita isi dengan apa ya? Ini adalah energi kinetik. Kemudian saat bernapas, manusia tentunya menghirup oksigen ya. Baik, kita akan lanjutkan. Tuliskan 5 informasi tentang sumber energi pada wacana di halaman 32 dan 34 tadi sudah ya. Kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan karena lingkungan adalah tempat hidup. Lingkungan memberi sumber energi untuk kita. Namun, energi tersebut terbatas persediaannya. Apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari lingkungan untuk menghemat energi? Lakukan wawancara kepada temanmu. Pilihlah 1 orang teman untuk diwawancara. Susunlah beberapa pertanyaan
tentang menghemat energi. Lakukan wawancara secara bergantian. Catatlah hasil wawancaramu. Laporkan hasil wawancaramu di depan kelas. Sampaikan dengan bahasa yang santun. Tampillah dengan percaya diri. Nah, itu saja untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.